Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam setiap kegiatan kami melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kang Ronald menjumpai Anda kembali di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Kang, mau tanya dulu nih sebelum kita mulai acara hari ini. Kang Ronald akrab dengan kalimat serangan fajar? Oh iya dong, yang mana dulu serangan fajar ini artinya banyak. Serangan fajar ini ada film Arifin Cenur tahun 1981, film perjuangan. Bukan. Serangan fajar suami istri. Ini mentang-mentang kita mau ngobrol sama Mas Boyke hari ini ngomongin suami Serangan istri. fajar apa sih maksudnya? Kang, ini kita ngomongin soal serangan fajar yang kaitannya dengan kematian. Oh, serangan fajar itu serangan jantung atau serangan stroke ya? Nah, itu kan sebetulnya serangan yang tidak kita inginkan. Coba bayangin, bangun pagi kita pengennya segar, bugar, bisa beraktivitas. Malah kena serangan. Kan? Mematikan tuh. Nah, sebelum kita akan bahas lebih dalam lagi, kita saksikan yang satu ini. Bicara tentang serangan atau kematian mendadak di pagi hari, atau banyak pula yang menyebutnya serangan fajar ini. Memang jika kita telusuri banyak sekali kasus serangan stroke ataupun serangan jantung yang sudah terjadi di masyarakat modern sekarang ini. Hal tersebut memang dapat terjadi kapan saja. Namun tahukah Anda, ternyata di waktu pagi merupakan waktu yang paling rawan akan terjadinya serangan yang mengerikan tersebut. Tentunya Anda sudah sering mendengar kabar mengenai kasus meninggalnya seseorang saat sedang terlelap tidur, atau kasus orang terjatuh di kamar mandi karena terserang stroke pada saat pagi hari. Menurut penelitian para ahli, hal ini diduga berkaitan dengan jam biologis tubuh manusia. Mereka menyebutkan bahwa saat tidur malam, tekanan darah di dalam tubuh akan meningkat, dan menjelang bangun di pagi hari, pembuluh darah akan mengecil sehingga tekanan darah akan menjadi lebih tinggi. Dan ini disinyalir yang sebabkan banyak kasus serangan jantung dan stroke di pagi hari. Tentunya hal ini perlu kita waspadai bersama. Apakah serangan fajar ini bisa kita hindari? Simak bahasan lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan langsung kita tanyakan kepada Mas Boyke. Aduh, pagi-pagi tuh pengennya tuh seneng, positif. Menghadapi hari yang baru gitu ya. Masa tiba-tiba ada serangan yang kayak gini sih, Mas Boyke? Berkaitan dengan kondisi darah kita yang tidak sehat, ya. Jadi ada yang namanya siklus alami, ya, dari tubuh yang kita kenal dengan nama siklus sirkadian. Karena pada waktu pagi-pagi hari itu sekitar jam 4, tubuh kan akan mempersiapkan diri untuk pekerjaan, di mana organ-organ vital kan membutuhkan nutrisi yang cukup, darah yang cukup yang membawa nutrisi oksigen, ya, baik ke otak, ke jantung, ke ginjal. Nah, pada saat itulah, ya, karena darahnya kental, ya, akibatnya otak itu tidak mendapatkan cukup oksigen, ya, tapi kan karena memang membutuhkan, terpaksa jantung itu memompa darah lebih kuat. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pecahnya pembuluh darah, atau justru karena darahnya kental itu dia tersumbat, terjadilah stroke. Jadi pagi-pagi itu ceritanya kita lagi mau engine starting gitu ya? Iya. Kalau mobil Kalau lagi mobil mau itu mesti dinyalain. dipanasin. Jadi tubuh itu memang mempersiapkan untuk itu semua, ya. Oleh karena itu pemirsa, jangan sampai darah kita kental, ya. Bagaimanapun juga kesehatan semua organ-organ vital kita, termasuk ginjal, jantung, kemudian otak, termasuk organ reproduksi, ya, liver, semua sangat tergantung kepada lancar dan sehatnya aliran darah kita ke organ-organ tersebut, karena dia membawa oksigen dan nutrisi untuk menghidupi si organ-organ vital tersebut. Nah, pemirsa harus tahu nih, ya, pagi hari itu tekanan darah cenderung lebih tinggi daripada malamnya. Betul. Jadi terbayang kalau misalnya sebelum tidur tekanan darah sudah tinggi, pagi-pagi mau berapa? Nah, itu dia. yang lebih berbahayanya lagi adalah ketika serangannya terjadi pada saat tidur. Iya, betul sekali. Ya kan bisa saja Mas Boyke kan serangan jantung terjadi pada saat kita tidur kan? Justru itu yang paling kita takutkan. Nah, itu. Karena orang dipikirnya tidur padahal dia sudah dingin ketika dipegang. Sudah meninggal pemirsa, ya. Jadi itu adalah hal yang paling ditakutkan, dan itu terjadi seringkali karena sering baca berita-berita seperti itu. Makanya, ya, yang namanya check up, yang namanya memeriksakan tekanan darah kadang-kadang sebelum tidur, itu juga merupakan suatu hal yang penting.
resiko tiba-tiba terkena serangan fajar itu apakah hanya mereka yang kemudian tekanan darahnya tinggi atau sebenarnya siapa aja sih? Jangan-jangan saya sama Tantri juga punya resiko, Mas Boyke. Oke, pemirsa Mbak Tantri dan Kak Ronald, yuk kita lihat siapa-siapa saja sih yang berisiko terkena serangan fajar atau serangan jantung atau stroke ini. Hati-hati nih pemirsa, wajib disimak nih. Ya, pertama adalah riwayat hipertensi. Oleh karena itu saya sering mengingatkan, tolong kurangi makan garam. Tolong ya, darah yang sehat kembali lagi. Lanjut, kita lihat diabetes. Gula, Gula, garam itu yang manis-manis memang enak, tetapi kalau sampai terkena diabetes, apalagi sekarang sebagian besar penyakit itu induknya adalah dari diabetes. Bukan karena keturunan. Ya, tetapi lebih banyak pada diabetes tipe 2, yaitu diabetes yang hidup. Betul sekali. Ya, jadi kalau pola hidup kita amburadul, makan kita terlalu banyak manis-manis, karbohidrat, ya, kurang olahraga, itu semua bisa mengakibatkan. Hati-hati pemirsa ya, hipertensi dan diabetes yang waduh, kolesterol tinggi. Ya, ini nih. Kita memerlukan protein, tapi protein yang sehat. Banyak yang mengandung lemak, ya, protein-protein yang tidak sehat, daging-daging merah itu ya dikonsumsi secara berlebih. Ya, akibatnya kolesterol tinggi dan akibatnya apa? Darahnya juga tidak sehat, menjadi kental. Itu yang mengakibatkan serangan fajar nanti bisa terjadi. Dan ini nggak ujuk-ujuk gitu nggak ya? ujuk-ujuk ya. Kemudian riwayat penyakit jantung. Nah ini kalau memang ada keturunan atau memang dari awal sudah terdeteksi ada penyakit jantung dengan irama yang tidak baik. Nah itu lebih ketat lagi untuk melakukan pola hidup yang sehat, makanan, kemudian olahraga, kemudian juga tidur yang cukup, dan juga memanage stres dengan baik itu, ya. Nah, pola hidup yang tidak sehat tuh lihat, ya. Ayo ngaku semuanya pemirsa. yang pengennya, yang namanya makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi, ya seperti. Habis enak dan mudah sekarang saya juga mendapatkannya, harus Mas Boyke. ya, pemirsa saya juga mesti ngaku bahwa saya masih memakan makanan ini, tapi tolonglah kita juga bijaksana, jangan banyak-banyak, karena kita tahu apa yang kita makan jangan sampai meracuni darah kita, membuat darah kita kental. Itu kuncinya, ya. Darah yang sehat itu adalah kunci kalau kita ingin hidup panjang. Intinya pemirsa, kita cuma manjain lidah kita aja sebentar, tapi ujung-ujungnya dalam waktu yang panjang darah kita yang dikorbankan. Gitu kan Mas Boyke ya? Mungkin sekarang rasanya sehat, rasanya, tapi kita kan nggak tahu apa yang kita tabung selama ini. Oleh karena itu, pemirsa, melakukan pemeriksaan check up setiap tahun, setiap 6 bulan itu sangat diperlukan agar kita tahu kondisi darah kita tuh seperti apa. Ingat ya, darah kita adalah nyawa kita. Nah, oke, Mas Boyke aja tadi ngaku menjalankan pola hidup sehat dengan sempurna itu susah. Betul. Ilmunya tahu menjalankan dengan sempurna susah. Tapi kan sekarang zaman canggih, pasti ada teknologi yang bisa membantu, ya Nanti kita kan? tanyakan lebih lanjut lagi ya, makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami masih membahas mengenai serangan fajar. Serangan fajar di sini adalah serangan jantung atau stroke di pagi hari. Jadi hati-hati ya, buat Anda yang punya diabetes, kolesterol, hipertensinya tinggi, hati-hati. Atau yang pola hidupnya tidak sehat, ayo hati-hati. Tambah lagi jarang check up, iya kan? Tadi Mas Boyke aja udah bilang bahwa udah tahu teorinya mah tahu gitu, tapi menjalankannya dalam keseharian itu loh kadang-kadang susah, sulit. Betul. Dan mungkin pertanyaannya, kenapa sih banyak terjadi serangan jantung? Kenapa sih di pagi hari? Ibaratnya seperti mobil. Mobil semalaman parkir di garasi. Pagi-pagi kan kita nyalain dulu. Begitupun tubuh kita. Di pagi hari ini semua organ tubuh butuh asupan nutrisi dan oksigen. Darahnya kental. Ya tersumbat di pembuluh darah jantung, serangan jantung. Tersumbat di pembuluh darah yang di otak, jadi serangan stroke. Gitu kan Mas Boyke, analoginya begitu kan? Betul sekali Kang Ronald, ya. Jadi pemirsa, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kuncinya adalah aliran darah dan pembuluh darah yang sehat. Dan itu hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan pola hidup yang sehat, pola tidur yang sehat, olahraga yang cukup, manage stres dengan baik. Tapi pemirsa, saya sudah bilang,
saya sendiri mengaku bahwa saya nggak mudah loh menjalankan Iya, itu secara betul, 100%. betul. Pasti pada bolong-bolong, apalagi kalau lagi di rumah ada pesta, ada apa makanan-makanan yang kolesterol tinggi itu kan yang enak-enak, Betul. iya kan? Nah itu juga kita kan kadang-kadang tidak bisa menghindari itu. Olahraga, iya. Kalau kena hujan sedikit udah nggak berolahraga. Stres, apalagi di Nggak mungkin nggak ada yang kena itu nggak tidak stres, mungkin ya, kita betul, iya. bisa 100%. Nah ada satu hal, yaitu melalui teknologi Penggunaan yang teknologi. disebut dengan teknologi Oke. laser. Kok memilih teknologi itu apa? Dulu teknologi laser memang dipakai untuk flek muka, untuk retina mata, untuk fisioterapi. Tapi ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ya. Kenapa darah dan pembuluh darah? Karena semua kejadian-kejadian yang tadi Kang Ronald sebutkan, pemirsa, jantung, stroke, dan sebagainya itu berkaitan dengan aliran darah yang sehat, Ya. pembuluh darah yang sehat. Kok bisa bantu ya? Iya. Nah, pertanyaan kan begitu Pertanyaan kan? begitu. Kok Pasti. bisa bantu Kan ya? laser cuman sinar. Ya, iya. Kok bisa memperbaiki kualitas darah? Mungkin pertanyaan Nah, begitu Iya, ya. logikanya gimana sih? Nah, laser tidak menambahkan apa-apa. Ya, low level laser teknologi tersebut tidak menambahkan apa-apa ke dalam tubuh kita. Tetapi dia akan mencegah terjadinya agregasi trombosit. Karena apa? Keping-keping darah itu cenderung untuk nempel-nempel, yang akhirnya menimbulkan penyumbatan. Namanya mencegah agregasi trombosit. Iya. Kemudian yang udah nempel diapain? Yang sudah nempel dia akan dilisis, Dipecah. dipecah-pecah sehingga aliran darah menjadi lancar. Kemudian kan aliran darah kental itu kan bisa juga karena diabetes, karena kolesterol. Iya. Oke. Apa sih fungsinya si laser ini? Teknologi laser ini akan membuat ya mengaktifkan si mitokondria. Mitokondria itu apa? Pusat energi menghasilkan adenosin trifosfat. Jadi energinya tuh diaktifkan dengan mengambil apa? Mengambil gula yang muter-muter terus di darah, mengambil kolesterol yang ada di darah. Sehingga apa? Kadar gulanya turun di dalam darah, kadar kolesterolnya juga turun. Lalu untuk pembuluh darahnya apa? Dia ada mekanisme yang namanya mekanisme nitric oxide. Dia akan membantu diaktifkan nitric oxide itu pembuluh darahnya menjadi lebih lentur. Ya, kemudian juga akibatkan pembuluh darah menjadi lentur apa? Dia melebar. Lalu karena dia melebar apa? Tekanan darahnya akan turun. Jadi yang diperbaiki bukan hanya darahnya, Pembuluh tapi pembuluh darahnya juga. Di samping itu kan tadi ada, saya katakan faktor tidur juga penting. Nah, si teknologi laser juga dia mengaktifkan yang namanya hormon melatonin yang pada orang-orang tua seusia-usia saya, seusia mereka yang sudah mulai menopause, andropause, itu sudah mulai menurun sehingga tidurnya juga jelek. Akibatnya apa? Tubuh menjadi lebih segar, tidur menjadi lebih nyenyak. Itu semua ya sinergik membuat itu semua si teknologi laser itu membuat ya itu tadi perbaikan untuk tekanan darah tinggi, perbaikan untuk diabetes, untuk hiperkolesterolnya juga menjadi membaik. Akibatnya apa? Dia bisa mencegah terjadinya serangan jantung, stroke, hipertensi dan yang lain. Makanya banyak sekali masuk ke kita gitu ya, Kang Ronald juga cerita gitu bahwa ketika menggunakan teknologi laser rasanya kok tidurnya enak, Iya. lebih berenergi. Ini penjelasannya Gulanya bisa ya, Mas Beka terkontrol. Betul gitu sekali. sekarang. Dan ya pemirsa juga harus tahu bahwa teknologi laser ini sudah banyak jurnalnya, sudah dikerjakan di luar negeri itu punya bagian sendiri gitu loh, bagian sendiri di rumah Departemen sakit itu, sendiri gitu departemen ya? sendiri. Oleh karena itu teknologi laser ini bisa dipakai untuk pencegahan tadi, Ya. jangan sampai terjadi serangan jantung, stroke, kemudian untuk pengobatan. Jadi mereka-mereka yang sudah kena stroke, udah pasang ring jantung, jangan sampai ringnya berulang, stroke-nya berulang. Atau untuk rehabilitasi mereka yang sudah kena diabetes, jangan sampai ada gangren yang bisa mengakibatkan juga kerusakan-kerusakan lebih parah lagi. Betul sekali. Nah pemirsa, pola hidup sehat mungkin kita udah sering dengar, udah sering baca, Ya. dikasih tahu temen cara menjalankannya. Nah itu dia tuh, ya alih-alih disiplin yang ada diselipin. Iya betul. Cheatingnya lebih banyak daripada pola sehatnya. Kita lebih baik jujur karena saya kira semua juga ya orang-orang itu tidak bisa sempurna. Iya. Tetapi ya kita juga harus berpikir bahwa buat apa teknologi diciptakan, apalagi itu teknologi untuk kesehatan yang berkaitan dengan darah, yang berkaitan dengan nyawa kita, yang seharusnya kita betul-betul bisa menggunakan dan bukan hanya diri sendiri yang bisa menggunakan, sekeluarga juga bisa menggunakan. Iya, nah jadi pemirsa
pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat yang sedang kita usahakan. Jadi pasti banyak banget yang pengen tahu lebih lanjut Oh, lagi iya, mengenai teknologi dong. ini. Supaya lebih detail lagi, makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita membicarakan seputar waspada serangan fajar. Pagi hari inginnya melihat matahari menyingsing, bertemu dengan keluarga tercinta. Iya. Tiba-tiba ada serangan yang menyebabkan kematian. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita. Amit-amit ya, serangan fajar yang dimaksud oleh kami ini adalah serangan jantung atau serangan stroke yang memang seringkali terjadi di pagi hari. Karena biasanya pagi hari tekanan darah cenderung lebih tinggi. Diperparah kondisi darah kita yang kental. Ya, makanya kalau misalnya kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, yuk kita bersyukur, panjatkan doa. Tapi mau sampai kapan kita sehat terus kalau kita nggak jaga pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat yang kadang-kadang jujur aja sebagai manusia suka ada bolong-bolongnya, kan? Makanya, lengkapi ketidaksempurnaan kita dengan menggunakan teknologi laser. Tadi sudah dibahas sama Mas Boyke. Ada Mas Panji sekarang di sini. Halo, Kang Ronald. Hai. Sehat ya? Sehat dong. Berusaha untuk menepati pola hidup sehat, walaupun ada bolong-bolongnya, makanya kita pakai teknologi juga. Tipe pelengkap pola hidup sehat kita, Mas Panji. Betul, karena kalau namanya kesehatan, ini harus kita upayakan. Betul. Karena kan kita diberikan kesehatan sama Yang Maha Kuasa merupakan anugerah. Iya. Betul ya? Jadi tugasnya kita sekarang apa? Ya menjaganya. Menjaga dong, Dan iya. untuk menjaga kita harus melakukan usaha. Betul. Nah makanya kenapa kita setiap hari ini pemirsa hadir di hadapan Anda untuk membantu mengingatkan, memberikan informasi supaya Anda dan keluarga Anda bisa mengupayakan untuk tetap sehat. Sehingga pagi-pagi seperti Mbak Tatri bilang, kita bisa menyingsing matahari pagi, kita bisa berbahagia bersama keluarga daripada pagi-pagi kita harus menghadapi serangan fajar Aduh. yang nantinya tentu saja akan membuat pengalaman traumatis buat keluarga kan. Iya, daripada terkena serangan fajar di pagi hari, lebih baik pagi harinya Anda gunakan tuh. Nah. Yang Mas Panji gunakan di pergelangan tangan Betul. kiri tuh. Karena sekarang ini untuk sehat, selain kita mengupayakan pola hidup sehat, kita juga bisa mengupayakannya dengan menggunakan alat kesehatan yang tepat. Yang sudah hampir 10 tahun di Indonesia dan sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari alat kesehatan ini. Namanya adalah dokter laser. Jadi kita menggunakannya ini hanya semudah di pergelangan tangan kiri saja. Nantinya sinar laser ini dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi supaya aliran darah yang lewat dia bisa menyerap energi laser kemudian dibawa ke seluruh tubuh yang nantinya akan bermanfaat supaya aliran darah lebih lancar sehingga bisa membantu untuk mencegah serangan jantung dan juga serangan stroke. Jadi pagi hari pakai gitu kan ya Mas Pakai Panji ya? dong. Malam-malam juga Malam dipakai. juga pakai. 2 kali sehari cukup kan ya? Cukup 2 kali sehari. Karena gini, kenapa kita gunakan pada malam hari? Pertama adalah untuk membantu supaya tidur kita lebih berkualitas. Dan yang kemudian yang kedua adalah untuk membantu menjaga tensi kita. Dan oleh karena itu kita gunakan malam hari dan juga pagi hari kita gunakan adalah supaya aliran darah tetap lancar dan membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi. Oke. Nah pemirsa, mungkin di bayangan Anda jika mendengar kata laser itu adalah sinar berwarna merah. Betul. Tapi seiring perkembangan teknologi, laser itu tidak hanya warna merah saja. Ini yang ada di dokter laser, ada warna merah, ada warna biru, dan juga ada warna kuning yang masing-masing punya fungsinya yang berbeda nih. Betul sekali kan? Kang Ronald. Karena gini, perkembangan teknologi yang pertama-tama adalah laser berwarna merah yang fungsinya ini ternyata dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita. Jadi bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, dan membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan-gumpalan darah nih penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Dan kemudian dengan perkembangan penelitian dan teknologi, warna biru ini ternyata dapat membantu untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Jadi bisa membantu untuk menurunkan tensi yang tinggi dan juga ada sifat antiinflamasinya. Nah, yang warna kuning ini dapat membantu untuk memberikan kita ketenangan, efek relaksasi, dan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya. Ini bedanya ya, penggunaan pagi sama yang malam adalah, kalau misalnya yang malam saya kan pakai di rumah, Ya. di atas tempat tidur. Nah. Saya suka pakai yang intranasal. Ah, iya dong. Kalau yang intranasal pagi saya nggak bawa, Iya. jadi malam aja saya pakai gitu kan, dipasang di rongga hidung.
Wah, itu Ditaruh. enak banget Nggak, emang. belum banyak yang tahu soal intranasal. Jelasin dulu. Kalau Karona mah udah enak, udah cerita ke hidung lah. Kalau orang yang nonton kan bingung, apa maksudnya ke hidung Jadi gitu. gini, intranasal nih pemirsa, ini adalah aksesoris tambahan dari dokter laser yang bisa Anda dapatkan secara gratis untuk digunakan di rongga hidung. Fungsinya ini untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala, supaya apa? Bisa membantu tidur berkualitas, kemudian bisa membantu juga supaya keluhan-keluhan di area kepala yang terjadi karena aliran darah yang kurang lancar, misalnya sakit kepala, migrain bisa dibantu, bahkan ada sifat antiinflamasi, jadi sinusitis juga bisa dibantu. Dan bagi penderita stroke, ini juga bisa membantu proses pemulihannya. Bisa juga untuk mencegah, dan juga mencegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang gitu. Iya. Nah, berbicara mengenai tadi tuh penyakit-penyakit yang berulang, banyak juga yang cerita sama saya, sama Karona juga pastinya gitu, bahwa menggunakan dokter laser itu bisa juga berbarengan dengan pengobatan medis. Jadi Betul. mereka tidak merasa khawatir gitu loh, Mas Panji. Karena alat kesehatan ini kan tujuannya kan adalah untuk meningkatkan kualitas darah. Jadi kata kuncinya adalah aliran darah yang lebih lancar. Nah, ketika Anda konsumsi obat-obatan, nanti kan distribusinya tetap juga dibantu oleh darah kan? Karena aliran darah yang lebih lancar, makanya nanti penyerapan distribusi obat-obatannya kan bisa lebih optimal. Iya, nah pemirsa, nggak perlu memikirkan bagaimana mekanismenya berjalan, nggak perlu, kita mah cukup punya, cukup pakai, udah. Nanti biar teknologi yang bekerja dengan sendiri. Ya, Iya, semudah pasti. itu Semudah saja. itu. Dan jadi buat orang-orang yang ingin melakukan pencegahan bagi serangan jantung, serangan stroke, Anda bisa upayakan kesehatannya dan juga memanfaatkan dokter laser ini. Atau bahkan bagi Anda yang memiliki keluhan di kualitas darah, misalnya gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, atau tekanan darah Anda udah mulai tinggi, Anda bisa menggunakan dokter laser ini sebagai alat pelengkap yang dapat membantu kualitas darah kita, aliran darah lebih lancar, dan membantu kita mencegah terjadinya serangan fajar. Suka saya sama teknologi seperti ini, suka banget saya nih. Termasuk juga ada promonya kan? Makin suka nggak? Masih ada nggak ya Mas Panji promo suka-suka? Jadi memang untuk diskon suka-suka ini, kami dari Dokter Laser ini mendesain promo ini supaya Anda dan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki dokter laser. Jadi supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih, bahwa ada yang namanya promo diskon suka-suka. Ayo. Bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuannya, langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, supaya Anda mendapatkan informasi yang lengkap nih. Pertama, gimana sih dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga Anda, dan bagaimana mengenai promo diskon suka-suka. Suka banget jadinya kan? Suka. Tapi pemirsa, meskipun Anda suka dengan acara ini yang banyak informasi kesehatan, tapi ya waktu juga yang memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya punya pertanyaan seputar dunia kesehatan, tenang, boleh Anda layangkan pertanyaan Anda ini lewat email ya. Nanti akan dibahas dan dijawab di acara Coffee Time ya. Ini bersama Shana Sak dan juga Sogi Indra Duaja. Jadi kita santai-santai minum kopi, tapi dapat ilmu plus dapat kesehatannya juga, ya kan? Iya, Mas Panji terima kasih ya. Terima kasih juga Kang Ronald, Mbak Tantri, sehat selalu ya. Itu pasti juga harapan kita semua, termasuk juga kepada pemirsa, sehat selalu ya. Kita ketemu terus di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.